Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafusma Batisoba dengan nomor induk mahasiswa 40014211053. Untuk video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai termokimia. Oke, pada materi termokimia, kita akan melakukan praktikum menggunakan virtual lab pad interactive simulation. Nah, untuk judul simulasinya sendiri yaitu Energy Forms and Change. Mari kita play. Nah, pada simulasi Energy Forms and Change, kita akan memilih submenu intro saja. Ini adalah tampilan awalnya, ada termometer, ada balok besi, batu bata, heat controller, air, dan minyak zaitun. Lalu juga ada kolom untuk energy symbol dan link headers. Kita pertama-tama menceklis ini terlebih dahulu, and then kita letakkan temperatur pada setiap jenis bendanya. Karena di sini kita akan melakukan pengamatan perubahan suhu pada jenis benda ini gitu. Nah, untuk mengetahui reaksi apa yang akan terjadi, kita tentukan terlebih dahulu mana sistemnya, mana lingkungannya. Nah, pada kali ini sistemnya yaitu iron, brick, water, and olive oil. Sedangkan lingkungannya itu seperti tungku ini atau heat controller ini dan udara-udara di sekitar sini itu termasuk lingkungan ya. Nah, pada suatu materi atau sistem itu pasti terdapat suatu energi total atau biasa disebut dengan energi total sistem yang biasanya juga bisa dilambangkan dengan simbol E seperti ini. Ini kan di air ada simbol E, ada energi totalnya dong pastinya. Di minyak zaitun juga ada, di brick atau di batu bata juga ada, di iron atau di besi juga ada. Nah, sebenarnya energi total sistemnya itu meliputi apa saja? Energi total sistemnya itu meliputi energi kinetik dan energi potensial. Nah, pada energi potensial itu sendiri tersimpan dalam energi dalam, karena definisi dari energi dalam adalah energi total dari suatu zat dalam keadaan diam pada keadaan tertentu, seperti itu. Oke, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan cara meletakkan water dan meletakkan olive oilnya di atas tungku. Kemudian kita beri perlakuan kepada kedua sistem tersebut dengan cara memanaskannya. Nah, pada kedua sistem tersebut yaitu water dan olive oil sama-sama menyerap kalor dari lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud yaitu tungku. Nah, pada reaksi ini termasuk dalam jenis reaksi endoterm. Nah, pada proses tersebut nampak bahwa termometer pada olive oil lebih cepat untuk naik dibandingkan termometer pada water yang naiknya hanya secara perlahan. Hal ini dikarenakan titik didih pada olive oil lebih tinggi daripada titik didih pada air, walaupun tadi pada prosesnya air lebih cepat menguap dibandingkan olive oil. Nah, saat ini kalor yang sudah diserap tadi dilepaskan oleh sistem, dilepaskan oleh water dan olive oil ke lingkungan, di mana lingkungannya yaitu udara. Hal ini termasuk ke dalam jenis reaksi eksoterm karena dia melepaskan energi panas atau kalornya ke lingkungan. Nah, pada sistem ini termasuk jenis sistem terbuka. Lalu yang kedua kita akan memberi variasi dengan cara mendinginkan kedua sistem tersebut. Nah, hal ini nampak bahwa termometer olive oil lebih cepat untuk turun dibandingkan termometer pada water yang turunnya perlahan. Hal ini dikarenakan titik beku olive oil juga tinggi, lebih tinggi dibandingkan titik beku pada air. Nah, pada reaksi ini terjadi reaksi eksoterm karena kalor atau energi panas pada suatu sistem tersebut, yaitu water dan olive oil, dilepaskan ke lingkungannya. Pada jenis sistem ini juga termasuk dalam jenis sistem terbuka, seperti itu. Nah, kita sudah melakukan praktikum atau percobaan pada water dan olive oil. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melakukan percobaan pada balok besi dan balok batu bata. Kita letakkan juga di atas tungku. Kemudian sama prosesnya kita akan memberi variasi panas kepada kedua balok tersebut. Nah, kita amati ternyata sama bahwa sistem balok besi dan sistem balok batu bata menyerap kalor dari
tungku, di mana hal ini termasuk dalam reaksi endotherm. Selain itu, sistemnya pun juga melepaskan kalor ke lingkungan atau ke udara sekitar. Hal ini disebut dengan reaksi eksotherm atau melepas kalor ke lingkungan dari sistemnya ya. Nah, tadi pada prosesnya kita ketahui bahwa pada termometer brick lebih cepat untuk naik dibandingkan termometer pada besi, seperti itu. Lalu, setelah kita memberi variasi memanaskan kedua sistem tersebut, kita akan memberi variasi dengan cara mendinginkan kedua balok tersebut. Tampak bahwa termometer pada batu bata atau brick lebih cepat turun dibandingkan termometer pada iron yang turunnya perlahan, seperti itu. Nah, pada reaksi ini terjadi reaksi eksotherm juga karena sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan, seperti itu. Nah, pada percobaan iron dan brick ini termasuk dalam sistem terbuka juga, sama seperti water dan olive oil, karena terdapat perpindahan materi dan energi walaupun materinya tidak dapat nampak secara kasat mata begitu. Oke, sekian dari praktikum kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.